Assalamualaikum. Waalaikumsalam Ibu, silakan masuk Ibu, silakan duduk terlebih dahulu. Untuk menjaga privasi Ibu, saya akan menutup pintu dan menutup sampiran terlebih dahulu ya Bu. Menutup pintu, menutup sampiran. Selamat siang Ibu, perkenalkan saya Bidan Ikan yang bertugas pada pagi hari ini. Ini sebelumnya dengan Ibu siapa ya Bu dan usia berapa? Ibu Nida usia 23 tahun. Dengan Ibu Ninda ya. Ada keluhan apa ya Ibu datang kemari? Saya bingung memilih alat kontrasepsi, akan tetapi saya ingin alat kontrasepsinya itu jangka pendek saja. Oh, Ibu, sesuai dengan kebutuhan Ibu tadi ya. Nanti di sini saya akan memberikan pendidikan kesehatan mengenai alat kontrasepsi jangka pendek. Nah, saya menyarankan kondom ya Bu dalam metode ini. Nah, nanti maksud dan tujuan pendidikan kesehatan tentang kondom ini yaitu agar Ibu mengetahui tentang kondom, kemudian cara penggunaannya dan juga efek sampingnya. Nah, sebelumnya, apakah Ibu pernah mendapatkan informasi mengenai kondom? Belum. Baik Ibu, saya akan mulai menjelaskan Ibu, mohon diperhatikan. Nah, yang pertama di sini yaitu ada pengertian alat kontrasepsi kondom merupakan selubung atau sarung karet yang dapat dibuat dari berbagai bahan, diantaranya seperti karet atau latex, kemudian vinil atau plastik, dan juga produk alami seperti hewani yang dipasang pada penis pada saat akan melakukan hubungan seksual. Kemudian ada cara kerja kondom, yaitu menghalangi pertemuan sperma dan sel telur dengan cara mengemas sperma di ujung selubung karet yang dipasang pada penis sehingga sperma tidak tercurah ke dalam alat reproduksi wanita. Kemudian ada efektivitas penggunaan kondom, yaitu sekitar 80-95% tergantung dengan cara pemakaiannya yang benar. Kemudian ada indikasi dari penggunaan alat kontrasepsi kondom ini, yaitu pria yang ingin ikut berpartisipasi dalam program KB atau keluarga berencana, kemudian ingin menggunakan alat kontrasepsi tambahan, ingin menggunakan alat kontrasepsi tambahan, kemudian ingin menggunakan alat kontrasepsi sementara, kemudian beresiko tinggi tertular atau menularkan IMS atau infeksi menular seksual. Nah, kemudian di sini ada kontraindikasi penggunaan alat kontrasepsi kondom. Yang pertama yaitu alergi terhadap bahan karet, kemudian ingin menggunakan alat kontrasepsi jangka panjang. Kemudian ada keuntungan menggunakan alat kontrasepsi kondom, yaitu murah, kemudian mudah didapat dan tidak perlu resep dokter, kemudian mudah dipasang sendiri, bisa dipasang sendiri, kemudian bisa mencegah terjadinya penyakit menular seksual. Kemudian ada kerugian dari menggunakan alat kontrasepsi kondom, yaitu harus selalu ada kondom yang baru, kemudian harus selalu ada persiapan sebelum menggunakan kondom, kemudian tingkat kegagalannya tinggi karena terlambat memakainya, kemudian adanya rasa tidak nyaman atau alergi terhadap bahan karetnya, kemudian mengganggu saat melakukan hubungan seksual atau saat bersenggama. Kemudian ada cara penggunaan kondom. Yang pertama yaitu Ibu buka kondom secara hati-hati, kemudian gunakan kondom pada saat akan bersenggama, kemudian kemudian letakkan kondom di ujung penis, kemudian memencet ujung kondom. Kemudian setelah itu buka gulungan kondom sampai ke pangkal penis. Kemudian setelah itu pegang pangkal penis saat akan mengeluarkan sehingga sperma tidak keluar dari kondom. Kemudian lepaskan kondom saat berada di luar vagina agar sperma tidak masuk ke dalam vagina ibu. Kemudian setelah itu lepaskan kondom pada saat penis belum melembek. Kemudian gunakan kondom
satu kali pakai, kemudian buang kondom pada tempat yang aman. Kemudian ada efek samping dari penggunaan kondom, yaitu dicurigai bocor atau sobek. Kemudian dicurigai bocor karena adanya curahan air mani atau sperma di vagina ibu. Kemudian adanya rasa alergi pada penggunaan kondom dan juga mengganggu proses berhubungan seksual. Baik Ibu, saya telah selesai menjelaskan mengenai alat kontrasepsi kondom pada Ibu. Bagaimana dari penjelasan saya tadi, apakah bisa dipahami? Bisa? Apakah ada yang ditanyakan Ibu? Tidak? Baik, saya akan melakukan evaluasi ya Ibu untuk mengetahui apakah Ibu sudah paham atau belum. Tadi bagaimana ya Bu indikasi dari penggunaan alat kontrasepsi kondom? Indikasi penggunaan kondom yaitu yang pertama, pria yang ingin berpartisipasi dalam program KB, ingin kontrasepsi tambahan, ingin kontrasepsi sementara, kemudian untuk mencegah terjadinya IMS. Alhamdulillah Ibu, seperti Ibu sudah paham dari penjelasan saya tadi. Semoga Ibu tidak bingung lagi dalam memutuskan pilihan. Terima kasih Ibu atas kedatangannya. Barangkali ada yang ingin ditanyakan lagi, Ibu bisa mendatangi klinik saya atau klinik kita lain. Terima kasih Ibu atas kerjasamanya. Selamat siang Ibu. Siang.